Tentang Yesus sebagai anak Allah. Kalau saya sebut anak Allah bukan Bapa, apakah Anda sependapat dengan saya? Mungkin 100% umat Kristen bahkan umat lain pun setuju dengan kalimat di atas. Tetapi kalau saya sebut anak Allah bukan Allah, apakah Anda sependapat dengan saya? Mungkin 99,9% umat Kristen akan menolak pendapat saya. Jika demikian, apakah mereka yang menolak pendapat saya di atas sebagai kelompok yang benar? Kalau di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan seterusnya. Lalu apa perbedaan antara Allah dan Bapa? Bukankah Allah dan Bapa pada dasarnya adalah sama, hanya berbeda istilah? Karena Allah sebagai asal-usul datangnya Sang Firman sehingga Allah disebut Bapanya, dan Sang Firman yang keluar dari Allah dan menjadi manusia, sehingga Sang Firman disebut sebagai anak Allah. Jika Yesus sebagai anak Allah bukan Allah, lalu kapan Yesus sebagai Allah? Tentu jawabnya adalah ketika Yesus sebagai Bapa, yaitu, sebagaimana disebut di Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kembali kepada Bapa, artinya, ia bersama-sama dengan Allah, sebagaimana disebut di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ketika sebagai Allah, Yesus ada di dalam Bapa, yang disebut, ia duduk di pangkuan Bapa, di Allah yang menjadikan segala sesuatu. Tetapi sebagai anak, Bapa ada di dalam Yesus, yang mana anak hanya menuruti dan melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam dia. Kalau disebut anak Allah bukan berarti dia sebagai Allah. Sebutan anak Allah pun tidak hanya kepada Yesus saja, juga mereka yang hidupnya dipimpin Roh Allah. Roma 8 ayat 14-15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jika mereka yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, apakah mereka dapat disebut sebagai Allah? Jika tidak, mengapa? Yesus sebagai anak Allah juga hidup sebagai manusia yang dipimpin oleh Roh Allah, sebab Roh Allah ada padanya, sama halnya dengan mereka yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau saya sebut anak Allah bukan Bapa, Anda setuju. Tetapi kalau saya sebut anak Allah bukan Allah, Anda menolak, padahal Allah dan Bapa adalah sama. Bukankah Anda yang tidak konsisten? Kita mengatakan Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia. Mayoritas umat Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia, sedangkan yang disebut Allah hanyalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Dan menurut kaum Trinitarian, Bapa dan Anak adalah dua pribadi yang berbeda. Jika Allah adalah Bapa itu sendiri, yang mana Bapa dan Anak adalah dua pribadi yang berbeda, bukankah seharusnya kaum Trinitarian akan mengatakan, Yesus adalah anak Allah yang datang sebagai manusia? Mulut mengatakan, Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia, yang mana Allah adalah Bapa, tetapi menolak jika Anak disebut pribadi yang duduk sebagai Bapa yang datang ke dunia sebagai manusia. Mengapa Anda tidak konsisten dalam berpikir alias mencela-mencela? Jika Anda mengatakan Yesus adalah Allah yang datang sebagai manusia, dan mengatakan Allah itu terdiri dari tiga pribadi, dengan dasar ini, bukankah seharusnya Anda akan mengatakan bahwa ketiga pribadi itu ada di dalam Yesus? Anak Allah selalu bergantung kepada Allah Bapa. Kalau anak Allah adalah Allah,
Tentu ia memiliki kuasa dan kehendak secara mandiri. Tetapi mengapa Yesus selalu mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tetapi hanya melakukan perintah Bapa? Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 7 ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dan lain sebagainya. Anak Allah mati dan dibangkitkan oleh Allah. Di dalam konsep Allah Tritunggal, Anak Allah juga adalah Allah, yang mereka sebut sebagai Allah Anak. Kita tahu bahwa Sang Anak dapat melakukan mujizat, salah satunya ia membangkitkan manusia yang sudah mati. Tetapi ketika Yesus mati, yang membangkitkan Dia adalah Allah Bapa. Galatia 1 ayat 1, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul 5 ayat 30, Allah nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jika Yesus sebagai anak Allah adalah Allah dan berdiri sendiri, mengapa ia harus membutuhkan pribadi yang lain yaitu Bapa untuk membangkitkan dirinya, sedangkan di sisi lain Dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup yang dapat membangkitkan manusia? Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain tentang Yesus sebagai anak Allah yang tidak memiliki kuasa apapun atas yang dilakukannya selain kuasa atau perintah dari Bapa yang berdiam di dalam dirinya. Dan inilah keterangan Alkitab tentang Yesus ketika ia sebagai anak Allah, karena dalam keadaan sebagai manusia ia hanya hamba Allah. Yesus sebagai pribadi yang Tritunggal. Yesus disebut sebagai anak Allah, tetapi Roh Kudus dan Bapa ada di dalam Dia. Selain sebagai anak Allah, Yesus juga kita sebut sebagai firman Allah, sehingga banyak beranggapan jika Yesus hanyalah sebagai firman atau sabda Allah. Mayoritas umat Kristen yang beriman kepada Allah Tritunggal akan mengatakan Yesus hanyalah sebagai anak Allah. Sebab dalam konsep Allah Tritunggal dikatakan, Allah terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Bapa bukan Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah Allah yang berdiri sendiri. Sebagai anak, Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Selain Bapa, Roh Kudus juga ada di dalam Yesus. Lukas 4 ayat 1, Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan,
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Selain Roh Kudus ada di dalam Yesus, Yesus pun ternyata dikandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Lukas 1 ayat 31 dan ayat 34-35. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Dan ketika Yesus di dalam rahim Maria ia disebut dikandung dari Roh Kudus. Dan ketika Yesus mati dan bangkit ia disebut mati sebagai manusia tetapi bangkit menurut roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus bangkit bukan menurut daging tetapi tidak ada jasad yang tertinggal di dalam kubur, yang artinya, ia kembali ke tubuh kemuliaannya semula, karena ia kembali kepada Bapa, hakikatnya sebagai Allah. Dan sebagai Allah Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus yang kita sebut anak Allah, ternyata di dalam Dia juga ada Bapa dan Roh Kudus. Bahkan segala pekerjaan yang dilakukan Yesus adalah perintah atau kehendak Bapa yang berdiam di dalam Dia, bukan kehendak Yesus sendiri sebagai manusia. Tentang nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga-tiganya adalah dalam nama Yesus. Di Injil Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan para rasul melakukan baptisan dengan melakukannya di dalam nama Yesus. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 18, Kisah Para Rasul 10 ayat 48, Kisah Para Rasul 19 ayat 45, dan Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Dari baptisan yang dilakukan oleh para rasul di ayat di atas sudah terindikasi bahwa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Rasul Yohanes mencatat bahwa nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada Anak. "Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Yohanes 17 ayat 11. "Aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku." Yohanes 17 ayat 12. Jadi jelas bahwa Sang Firman datang ke dunia adalah dalam nama Bapa. Yohanes 5 ayat 43. Meminta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam nama Yesus. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Yohanes 15 ayat 16. "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Yohanes 16 ayat 23. Dan berdasarkan Yohanes 14 ayat 26, nama Roh Kudus adalah Yesus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Baptisan yang dilakukan oleh para rasul adalah dalam nama Yesus, meminta kepada Bapa adalah dalam nama Yesus, Roh Kudus diutus dari Bapa juga dalam nama Yesus, dan nama Yesus adalah nama di atas segala nama,
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi akan bertekuk lutut dalam nama Yesus, sebab nama Yesus adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Yesus dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Dalam pengakuan iman rasuli, kita mengatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi." Di Yohanes 1 ayat 3 dan 10, 1 Korintus 8 ayat 6, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2 dikatakan bahwa yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus. Kalau yang menjadikan segala sesuatu adalah Yesus dan Ia hanya sebagai anak Allah, mengapa dalam pengakuan iman rasuli kita mengatakan bahwa yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah Bapa? Kalau Yesus bukan Bapa, bukankah seharusnya kita akan mengatakan bahwa yang menjadikan langit dan bumi adalah anak Allah? Ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi Bapa itu sendiri, sebab dari namanya, kerajaannya, dan miliknya adalah sama. Dan di sisi lain, Yesus dikatakan sebagai Sang Pencipta, pribadi yang menjadikan segala sesuatu, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Karena pada saat itu firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, yaitu, di waktu sebelum Ia datang sebagai manusia dan setelah Ia kembali kepada Allah. Dan di Yohanes 14 ayat 6-9, Yesus berkata bahwa Ia adalah Bapa itu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Di dalam doa Bapa kami disebut, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Dan jawaban dari doa ini adalah perkataan Yesus di Matius 28 ayat 18-20. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jika kerajaan dan kehendak Bapa di bumi seperti di sorga digenapi oleh Yesus, ini sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya adalah tiga pribadi Allah yang berbeda dan berdiri sendiri, bagaimana logikanya Allah Anak dan Allah Roh Kudus berasal dari Allah Bapa, sedangkan di dalam Allah Anak sendiri ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus? Jika demikian, apa sebenarnya pengertian Allah Bapa dan Anak Allah? Bukankah ini hanya perbedaan keberadaan, yang mana sebagai Bapa berarti Dia sebagai Allah, dan sebagai Anak Allah berarti Ia sebagai manusia? Dapatkah Anda memahami yang disampaikan oleh video ini? Melalui video ini saya ingin mengingatkan seluruh pendeta maupun pastor, bahwa firman Tuhan itu konsisten, tidak mencela-mencela dan tidak berubah. Kalau Allah itu roh, maka sesuatu yang tidak berwujud roh tentu bukan sebagai Allah. Kalau Allah hanya satu yaitu Bapa, maka selain Bapa bukan Allah. Seumpama memberikan nama suatu baris bilangan pada suatu angka yang berurutan dari 3 sampai 10 yang sudah ditentukan. Misalnya, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka bilangan tersebut bukanlah barisan bilangan ganjil walaupun semua angkanya ganjil, tetapi bilangan itu adalah barisan bilangan prima. Kalau Yesus berwujud daging, dilahirkan, dan sebagainya, dan Ia disebut Anak Allah, tentu di saat yang sama Ia bukan sebagai Allah,
tetapi hanya sebagai manusia. Inilah kesimpulan yang sesuai dengan firman itu sendiri, bukan hasil imajinasi saya. Firman-Nya sendiri berkata kalau Yesus keluar dari Bapa dan datang ke dunia sebagai manusia, sebab Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Lalu untuk apa kita keluar dari keterangan yang telah disampaikan Tuhan sendiri? Kalau firman-Nya sendiri sudah berkata, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lalu mengapa kita menafsirkan makna pengangkatan di 1 Tesalonika 4 ayat 17 sebagai pengangkatan orang yang masih bernyawa masuk ke dalam sorga? Kalau orang percaya yang masih bernyawa dapat masuk ke dalam sorga lalu tubuh kita diubah, buat apa ada kematian bagi orang-orang percaya sejak zaman para nabi? Bukankah Anda yang berhalusinasi adanya pengangkatan orang percaya yang masih bernyawa masuk sorga untuk tinggal bersama Kristus? Walaupun maksud Anda untuk memuliakan Yesus sebagai pribadi yang datang dari Allah adalah Allah, tetapi kalau tujuan kedatangannya bukan untuk menyatakan diri sebagai Allah, tetapi sebagai kurban keselamatan dunia, sehingga Ia harus dilahirkan sebagai manusia, maka maksud Anda untuk memuliakan Dia sebagai Allah menjadi sesat, sebab Allah tidak pernah dilahirkan dari manusia. Yesus sendiri sebagai manusia berkata, "Aku tidak memerlukan hormat manusia." Yohanes 4 ayat 41. Karena Ia datang sebagai manusia bukan untuk dimuliakan sebagai Tuhan, tetapi untuk menanggung kutuk dosa kita, sampai rela dihina dan menderita sampai mati di tiang salib. Tetapi setelah Yesus kembali ke dalam hakikatnya sebagai Allah, justru Anda merendahkan Dia hanya sebagai anak Allah, bukan Bapa. Yang disebut Allah adalah Bapa, sementara Anda menyangkal Kristus sebagai Bapa, berarti Anda menyangkal Yesus itu adalah Allah, sebab anak Allah bukan sebagai Allah. Kalaupun Anda ngotot mengatakan Yesus sebagai anak Allah adalah Allah, sampai mulutmu berdarah-darah dan teriak sekeras-kerasnya sampai kedengaran ke ujung langit. Tetapi jika Anda menolak Yesus itu adalah Bapa sendiri, sama saja Anda menyangkal Yesus itu adalah Allah, dan semangat yang ada di dalam pikiran Anda bukan dari Allah, tetapi dari roh antikristus. Di sisi lain, Maria yang hanya sebagai hamba Tuhan, Lukas 1 ayat 38, yaitu hamba Tuhan Yesus Kristus, sangat dimuliakan di atas Yesus, sampai Maria disebut Bunda Allah, melampaui pengakuan Maria sendiri, karena Allah adalah Bapa, sehingga Maria dimuliakan di atas Sang Pencipta. Apakah para pastor, sebagai penanggung jawab dan pengajar umat di gereja, yang sudah belajar firman Tuhan puluhan tahun, merasa bangga melakukan pengajaran Maria sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda dari Sang Pencipta itu sendiri? Allah hanya satu, yaitu Bapa, tidak ada Allah lain selain Bapa. Dan Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan Yesus, tidak ada Tuhan selain Dia, Dialah Allah yang sesungguhnya, tidak ada Allah selain Dia. Sang Anak adalah pribadi yang ada di dalam Bapa, lalu keluar dan datang ke dunia sebagai manusia, dan sebagai manusia Ia disebut Anak Allah, dan Roh Kudus adalah Roh Bapa itu sendiri. Baik Anak maupun Roh Kudus adalah pribadi Bapa itu sendiri, bukan pribadi yang lain. Sama halnya antara kita dengan jiwa dan roh kita adalah kita sendiri, bukan pribadi lain. Kalau Anda menolak ini berarti Anda sedang kesurupan roh antikristus. Oleh karena itu, tafsirkanlah firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan, bukan dengan hasil pikiran manusia. Kesimpulan yang kita buat dari hasil analisa kita terhadap firman Tuhan supaya tidak kontradiksi dengan ayat-ayat yang lain. Kalau masih kontradiksi berarti kesimpulan itu masih keliru.